bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah ke 28 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke 29 masih dari bab rubai. Bab yang isinya 4 poin nasihat. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna. Makalah yang ke 29. An Hamidin Al-Laffafi. Dari Hamid Al-Laffaf. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Hamid Al-Laffaf ini salah seorang saleh, salah seorang sufi yang hidup pada masa Bani Umayyah ya, relatif awal. Annahu qal, sungguhnya Hamid Al-Laffaf berkata, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa ahdana turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qana'ati. Wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mali. Wa talabna al-ladzati fin ni'mati fawajadna fil badanis sahih. Wa talabna al-ilma fi batnin shiba'in fawajadnahu fi batnin ja'i'in. Jadi Hamid Al-Laffaf, semoga Allah merahmatinya, ini menyatakan ya, ada 4 hal yang kami atau kita mencarinya ya, di dalam 4 jalan. Jadi sekali lagi, ada 4 yang kita mencarinya di dalam 4 jalan. Tetapi jalan yang kita tempuh untuk mencari 4 hal yang kita cari tadi itu ternyata keliru atau salah. Ya. Nah kemudian kita ternyata bisa menemukan 4 hal itu pada jalan yang lain. Ya. Jadi 4 hal yang kita cari, ternyata jalan yang kita cari untuk hal yang 4 tadi itu salah, ketemu di jalan yang lain. Ketemu juga akhirnya. Nah, apa saja itu? Talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Kita itu mencari kekayaan dalam harta. Ya. Ternyata tidak kita temukan. Fawajadnahu fil qanaati. Kita menemukannya justru malahan di dalam qanaah. Ya. Wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mali. Kita ini mencari ketenangan, kebahagiaan
dengan mencari pada banyaknya harta. Tidak ketemu ternyata. Fawajadnaha fi qillatil mali. Justru kita itu mendapatkan kebahagiaan tadi itu, ketentraman tadi itu di dalam sedikitnya harta. Wah, rada angel ya. Nanti akan kita bahas ya. Lalu wa talabna ladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih. Kita ini mencari kelezatan di dalam kenikmatan yang tidak ketemu juga. Ternyata kita ini menemukan kelezatan itu pada badan yang sehat. Ya. Yang terakhir, wa talabnal ilma fi batnin syiba'in. Kita ini mencari ilmu dengan perut yang kenyang, tetapi ternyata kita menemukan ilmu itu justru dengan perut yang lapar. Angel kabeh. Ya. Ya. Baik, sekarang mari coba kita lebih dalami satu persatu. Ya. Mungkin malam ini kita akan membahas poin yang pertama dulu. Ya. Hal pertama yang kita cari itu, ya, di jalan tertentu ternyata salah, ketemunya di jalan yang lain. Apa itu? Talabna. Oke, saya akan bacakan ininya dulu ya, bacakan penjelasan Imam Nawawi dulu dari depan ya. Baik, saya mulai dengan arba'atun minal umuri. Ada 4 hal ya. Talabnaha fi arba'atin, yang kita itu mencarinya di dalam 4 minal masaliki, dari jalan ya. Maksudnya ada 4 jalan, ada 4 cara di dalam kita mencari yang 4 hal tadi itu. Fa'ahtokna turqaha. Ternyata jalan yang kita tempuh tadi itu salah. Ya, ya jalannya ya jalan yang 4 untuk mencari 4 hal tadi itu. Ya. Fawajadnaha. Ya. Ternyata kemudian kita menemukan yang fi arba'atin, yang 4 hal tadi itu fi arba'atin ukhra, di dalam 4 hal yang lain. Minal masaliki, di dalam jalan yang lain maksud saya. Minal masaliki, dari jalan-jalan. Artinya ya tadi itu, ya jelas ya. Jadi ada 4 hal yang kita cari, ternyata jalan untuk mencari yang 4 tadi itu salah. Ketemu dengan 4 jalan lain ya, sehingga 4 hal tadi itu ketemu. Ya. Oke. Nah itu yang pertama apa? Talabnal ghina. Kita ini mencari kekayaan. Ail yasari. Maksudnya ya kemudahan fil mali, di dalam harta. Fawajadnahu ail ghina, maksudnya kita kemudian menemukan kekayaan tadi itu ya. Bukan di dalam harta,
melainkan fil qanaati, di dalam qanaah, ya. Nah, yang dimaksud dengan qanaah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, ai fir ridha bil qismati, maksudnya itu ridha dengan pembagian yang telah Allah berikan tentu saja untuk kita, wa fi sukunil qalbi, dan juga dalam tenangnya hati kita ini, ya, inda adamil ma'lufati, ketika hal-hal yang kita cintai itu tidak ada, ya, yang kita ingini itu tidak ada, ya, itu yang disebut dengan qanaah. Jadi saya kira jelas ini, ya, jelas sekali bahwa yang namanya orang itu ketika mencari kekayaan dalam bentuk harta, ya, itu salah jalan itu, ya, intinya begitu, ya. Karena apa? Tidak akan ditemukan sampai kapanpun, ya. Kalau ingin mendapatkan kekayaan, justru malahan dengan qanaah, ya. Qanaah itu apa? Ya tadi itu, trimo ing pandum, itu dalam bahasa Jawanya itu. Ini saya kira sering kali muncul nih pembahasan dengan topik qanaah ini dalam kitab Nasyol Ibad dengan cara yang berbeda-beda, ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita coba untuk jelaskan mengapa itu, ya, kok ketika orang mencari kekayaan kok lalu kemudian ketika jalannya itu lewat harta kok kemudian ternyata keliru itu, ya, dan tidak akan mendapatkan itu kenapa itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang disebut dengan al-ghina atau kekayaan itu memang kalau secara katakanlah, ya, kebahasaan, ya, atau bahkan mungkin ya secara hakiki itu bukan kok karena kita banyak harta, itu enggak. Sebenarnya yang disebut dengan kaya itu ketika seseorang itu terbebas dari kebutuhan. Jadi kalau orang itu sudah tidak butuh apa-apa, itulah kaya, ya. Itu, ya. Itulah sebabnya mengapa Allah itu kok disebut dengan maha kaya itu. Karena apa? Karena Allah itu tidak membutuhkan apapun dan membutuhkan siapapun, ya. Jadi Allah itu tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun Allah itu. Makanya Allah itu maha kaya. Nah, orang, ya, kalau disebut dengan kaya itu harusnya dia tidak membutuhkan apa-apa harusnya itu, ya. Nah, padahal dalam prakteknya, ya, nuwun sewu, ya, yang namanya orang itu kalau kaya dalam pengertian sehari-hari dengan bahasa kita itu, orang yang kaya itu kan orang yang banyak duitnya. Nah, kalau banyak hartanya, banyak duitnya, itu ya banyak yang lain-lainnya. Kalau orang itu banyak hartanya, sebenarnya dia semakin banyak butuhnya itu, ya. Banyak butuhnya itu. Coba kalau misalnya dia nuwun sewu misalnya, ya, punya mobil piro misalnya, punya mobil 5 itu. Berarti dia butuh 5 sopir itu. Semakin banyak butuh tuh berarti itu, ya. Butuh perawatan, ya. Bensinnya semakin akeh. Semakin banyak butuh itu. Kalau punya banyak pabrik, dia butuh tenaga semakin banyak. Kalau nggak ada tenaganya, pabriknya nggak jalan. Jadi intinya orang yang semakin kaya itu kalau dari perspektif bahwa kaya itu malah orang yang nggak butuh itu, malah orang yang kaya itu malah banyak butuh malah itu, ya. Lah Allah itu nggak butuh apa-apa, makanya maha kaya.
Itulah sebabnya maka Nabi itu ketika menjelaskan pengertian kaya itu jelas, eksplisit menyatakan bahwa yang namanya kaya itu bukan karena kaya harta. Jelas sekali itu. Laisal ghina angkathrotil aradi atau angkathrotil mali walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya. Bukankah yang disebut dengan kekayaan itu adalah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Kalau sudah merasa kaya, merasa butuh, ya sudah kaya dia. Ya. Merasa kaya dia. Nah itulah sifat qanaah itu. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, sudah berkali-kali kita sampaikan saya kira bahwa yang namanya qanaah itu bukan berarti lalu kemudian terima lalu terima dalam pengertian pasif, pasrah total kepada Allah itu ya enggak. Ya. Dia tetap berusaha tetapi kemudian dia merasa kaya, tidak tamak. Ya. Kalau orang tamak itu kan tidak pernah habis-habisnya ya, tidak pernah habis-habisnya. Ya, sampai gambarannya kalau dia sudah punya emas satu lembah kepengen 2 lembah, kalau punya 2 lembah kepengen 3 lembah dan seterusnya, dia tidak akan puas, ya, ingin terus bertambah kecuali kalau kemudian dia sudah sampai ke liang lahat, baru selesai itu keinginannya itu, ya. Nah orang yang qanaah tidak seperti itu, ya. Orang yang qanaah tidak seperti itu. Ya tetap berusahanya benar, tidak tamak, ya. Apa yang Allah berikan kepada dia terima dengan rasa syukur, ya. Begitu, ya. Ya. Oke. Nah, makanya orang kalau sampai kemudian punya sifat qanaah ya, itu oleh Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai orang yang beruntung gitu. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Ya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam lalu diberi rizki oleh Allah secukupnya dan Allah menjadikan qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Masya Allah ya, kalau orang kok sudah diberi Allah seperti itu, dia akan beruntung gitu ya. Sebaliknya kalau orang tamak, waduh itu Masya Allah tidak pernah puas ya, dia lalu kemudian menjadi budak ya, dengan apa yang kemudian diinginkannya terus menerus itu ya. Makanya sampai ada ungkapan hikmah ya, al hurru abdu ma tumi'a, orang merdeka itu bisa menjadi budak ketika ia tamak, wal abdu hurru ma qani'a ya. Bagus sekali ini ungkapan ini ya. Dan budak itu bisa menjadi merdeka ketika dia qanaah. Ya, jadi sebaliknya ya. Jadi orang budak bisa menjadi merdeka itu karena qanaah, tapi sebaliknya orang merdeka bisa menjadi budak karena dia tamak itu. Akhirnya dia diperbudak oleh harta dan oleh keinginan-keinginannya yang tidak pernah selesai itu. Ya. Sehingga sekali lagi, Masya Allah ya, untuk menjadi kaya itu sekali lagi tidak harus dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi harus dengan merasa cukup tadi itu, qanaah tadi itu. Ya. Ada satu syair dalam bahasa Arab yang sering dinisbahkan pada Imam Syafi'i itu, yang menyatakan idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ya. Jika engkau itu memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan penguasa dunia itu sama. Ya.
Ya karena orang yang qanaah itu sudah ya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu, ya. Tidak iri, tidak dengki dengan orang lain, tidak hasut, ya. Nah, kalau sudah tidak hasut, dia insya Allah tidak akan tamak. Nah, orang tamak itu biasanya hasut, ya, inginnya semua menjadi miliknya itu. Orang yang qanaah tidak, ya, nah itu. Sehingga orang yang sudah qanaah itu tidak bergantung pada orang lain, tidak meminta-minta pada orang lain, juga tidak gelisah, tidak gelisah. Ya, dia hanya bergantung pada Allah, dia hanya meminta kepada Allah, ya, dan dengan karena begitu maka hatinya tenang tadi itu, merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu. Ya, ya. Jadi bapak dan ibu-ibu, ya, orang itu kalau tamak, ya, sekali lagi akan terbebas dari rasa kecemasan, ya, akan terbebas dari perlombaan mengumpulkan harta, at-takatsur itu berlomba-lomba berbanyak-banyak harta yang tidak berujung, ya, ya. Dan hatinya tenang itu, ya, tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia itu. Ya. Tapi kalau orang tamak itu masya Allah, ya, mesti gelisah permanen, ya, karena tadi itu, ya, dia ingin menguasai semuanya. Kalau ada orang lebih baik dari dia itu rasanya nggak terima begitu, ya. Lalu kemudian muncul juga rasa iri dan dengki, ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, dengan begitu dia lalu terkungkung oleh dunia, ya. Bukan dia yang menguasai dunia, tapi akhirnya dia yang dikuasai oleh dunia, oleh harta itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal masya Allah, ya, manusia itu seharusnya menjadi merdeka. Merdeka tidak boleh diperbudak oleh harta, ya. Ya. Nah, sekali lagi, masya Allah, ya. Jadi ternyata resepnya itu adalah qanaah itu. Qanaah itu sekali lagi trimo ing pandum, ya. Jadi ar-ridha bil qismah, ya. Jadi puas dengan apa yang sudah Allah bagikan kepada kita. Dan hati itu tenang, ya. Jadi kalau tidak punya apa-apa itu ya tenang, itu qanaah, ya. Sukunul qalbi inda adamil ma'lufati, ya. Hati itu merasa tentram meskipun yang dia inginkan tidak ada. Lu kita ini kan sok-sok ya pastilah, ya, kepingin makan enak, kepingin rumah bagus, kepingin mobil bagus, ya. Tapi kalau misalnya orang sudah qanaah, tidak punya itu semua itu ya tenang saja, tidak tenang saja, ya. Tapi bagi orang yang tamak tadi itu, ya, tidak akan pernah tenang itu, ya, selalu ingin mendapatkan itu, bahkan repotnya itu, ya, kadang-kadang sampai dengan cara-cara yang tidak benar pun juga dilakukan. Nah, di situ saya kira kita masya Allah, ya. Jadi tentu saja berharap dan berdoa jangan sampai kita itu menjadi orang yang tamak itu, ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang qanaah tadi, sehingga kalau kita qanaah berarti sama aja dengan raja dunia, ya. Menguasai dunia kita, bukan kok dikuasai oleh dunia, ya. Ya, ini memang kalau dari segi teori sih ya gampang, ya. Tapi ya sulit sebenarnya, sulit. Tapi bagaimanapun juga inilah ajaran-ajaran yang diberikan oleh para orang-orang saleh terdahulu itu, agar supaya hidup kita itu menjadi bahagia, hidup kita itu menjadi tenang, ya. Dengan sifat qanaah yang kita miliki itu, ya. Baik, itu saya kira, ya, yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Hanya satu poin saja, insya Allah poin-poin berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.